Oke, kita live. Bentar. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Halo. Halo Mas Firman. Halo Mas Pras. Thank you, thank you. Ini saya mau menyapa dulu yang sudah hadir. Siap. Ada Puding Simba, ada Aneli, wah, terus ada Lako, Kosem, terus ada Nasdar, Seminar Diet, bergabung, terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan tuliskan nama dan asal kotanya, yuk ditambahkan di kolom komentar, biar saya tahu nih dari kota mana aja yang sudah bergabung. Dan ini sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan alhamdulillah sudah kita bisa mulai. Dan ya saya sangat bersyukur sekali ya Mas Firman bisa hadir di tengah kesibukannya ini. Luar biasa ya. Sekilas sebelum kita mulai ini ya sesi sharing bagaimana membangun personal branding ya, saya mau memperkenalkan nih siapa sih Mas Firman ini ya, terus apa pekerjaannya Mas Firman ini. Oke, beliau ini seorang The Digital Media Research Center Queensland ya, peneliti ilmu komunikasi dan studi media sosial di The Digital Media Research Center Queensland University of Technology Australia. Betul ya Mas Firman? Dan sekarang sibuk sebagai praktisi kehumasan di Kementerian Sekretariat Negara RI Republik Indonesia. Luar biasa, ini pasti sibuk banget, dan tadi sempat kasih kabar bahwa sekarang ini masih di bandara, gitu ya Mas Firman ya? Iya nih Mas, baru mendarat nih Mas, jadi sorry ya nanti kalau suaranya agak masuk dari suasana sekitar bandara nih Mas. Aman, thank you. Dan ya, ini makin banyak yang hadir, silakan Bapak Ibu tuliskan nama dan asal kotanya, oke, di kolom komentar agar saya bisa tahu nih dari mana saja. Oke, Bapak Ibu, sesuai tema malam ini ya. Oke, tema malam ini adalah tentang pentingnya membangun personal branding ya, agar kita bisa bersaing dengan kompetitor. Dan kenapa sih personal branding itu penting? Bagaimana membangun personal branding? Oke, lalu nggak apa-apa. Itu luar biasa ya. Itu luar biasa, nggak apa-apa. Thank you banget. Oke, dan ya, kendalanya banyak orang. Bentar, kita tunggu. Oh iya, ini sambil saya membaca. Oke deh, Tina dari Bandung, dari Human Shop Bu Siti dari Tasikmalaya, terima kasih sudah hadir. Yuk yang lainnya. Ada follower saya juga nih Mas, ada Mas Dimas nih dari Kominfo nih. Semoga nanti juga Mas Pras bisa undang nih. Mas Dimas dari Kominfo. Halo Mas Dimas. Thank you banget. Ada Mas Ferry, ada Mas Wisnu. Oke, siap. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ya, mengapa personal branding ini menjadi salah satu faktor, Mas, untuk meningkatkan penjualan? Karena selama ini orang itu, saya melihat ya, kalau di komunitas saya itu, kalau berjualan itu akun IG-nya pakai logo perusahaan. Perusahaan dia join, nah, terus banyakkan foto produk. Nah, kalau saya tanya, Ibu, kenapa kok nggak munculin wajah untuk jualan gitu? Nggak, Mas, saya malu. Nah, mending saya foto produk, logo aja yang muncul sebagai profile picture. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira
kalau kita sebagai penjual online nih Mas, ya, penjual online yang baru bergabung sebuah bisnis, itu personal branding atau bangun corporate branding ini? Nah, iya, betul, siap Mas. Tapi kalau suara aku sambil ada voice over gini masih jelas ya Mas ya? Jelas, karena pakai ini, untungnya pakai itu. Iya, silakan. Iya Mas, mungkin sebelum kita lebih jauh tadi ya, itu contoh kasus yang Mas Pras sampaikan tadi memang terjadi di tengah-tengah kita gitu ya. Namun sebelumnya saya ingin memberitahu dulu apa sih branding itu. Jadi kalau kita lihat branding ini sebenarnya adalah gabungan dari art dan science gitu ya. Maksudnya art and science, jadi antara seni dan ilmu pengetahuan gitu. Nah, untuk apa? Jadi untuk mempengaruhi persepsi. Nah, persepsi orang lain atau publik ini terhadap siapa? Bisa terhadap kepada diri kita secara personal. Nah, itu yang biasa diberi nama personal branding. Nah, itu kalau mau kita itu dicitrakan sebagai personal yang sebagai apa? Seperti apa, sorry. Nah, atau persepsi orang lain terhadap produk, barang, atau jasa yang kita tawarkan. Nah, tadi yang Mas Pras sebutkan itu juga masuk ke dalam sini nih, maksudnya mungkin dia mau membranding atau membuat persepsi publik terhadap produk dia, itu ya, baik barang atau jasa. Nah, mungkin caranya nanti yang saya sarankan itu kurang tepat gitu. Kenapa? Karena tadi dia masih mencampurkan antara lapak, ibaratnya lapak gitu ya, maksudnya akun personal dengan lapak bisnisnya gitu, lapak produknya atau lapak jualannya. Nah, ini yang nanti akan saya sampaikan bahwa ada caranya gitu yang lebih elegan gitu Mas. Nah, itu dulu sih Mas sebagai awalan gitu ya. Jadi branding itu gabungan seni dan ilmu pengetahuan gitu untuk menciptakan persepsi. Mau kita misalnya sebagai pribadi, oh saya mau dicitrakan sebagai orang yang senang membantu orang lain, saya sebagai pribadi yang menyenangkan, itu semua bisa kan, bisa dicitrakan gitu ya. Padahal misalnya, padahal mungkin aslinya dia nggak seperti itu gitu. Nah, itu juga bisa gitu ya. Nah, itu juga yang nanti konotasinya malah menjadi pencitraan yang sering kita dengar. Nah, karena tidak konsisten antara yang dia lakukan di dunia nyata sehari-hari dengan yang dia citrakan di media sosial gitu sebagai contohnya. Itu sih Mas, itu dulu nih Mas. Oke. Jadi lebih baik mana nih, personal branding atau corporate branding nih diutamakan? Oh iya Mas, jadi kalau misalnya tadi untuk menjawab, misalnya kita mempunyai produk barang atau jasa yang mau kita tawarkan, kalau saran saya, kita punya 2 akun yang memang terpisah. Yang pertama akun pribadi atau personal. Nah, yang satu lagi akun lapaknya, lapak jualannya yang benar-benar profesional gitu ya. Nah, walaupun ini terpisah, tapi dia tidak, maksudnya walaupun ini terpisah, tapi dia harus saling berkaitan. Nah, maksudnya gimana nih saling berkaitan? Jadi, kalau saran saya, kalau mau menjual produk, itu kita harus punya misalnya konten pilarnya dulu ya, di media sosial gitu ya. Kita harus punya konten pilarnya. Nah, konten pilar ini bagi beberapa yang mungkin yang belum tahu, konten pilar ini adalah jembatan antara kita sebagai penjual atau kita yang mempunyai konten di media sosial dengan orang yang follow akun kita. Nah, konten pilar ini jembatannya. Nah, kalau misalnya dari kita yang sebagai pembuat konten, kita harus tahu nih konten apa sih yang akan dicari oleh followers kita. Nah, misalnya kalau misalnya kita lihat di sini kuncinya adalah kita bisa menunjukkan siapa kita gitu. Ini kita lagi bicara tentang baik itu akun personal maupun akun lapaknya gitu ya. Siapa kita gitu ya. Misalnya kalau personal ya udah dia tunjukin misalnya dia sebagai owner produk A. Nah, terus kalau di di lapaknya gitu ya, misalnya kita bicara Instagram ya, di Instagramnya tonjolin tuh produk ini apa sih, terus produk knowledge-nya gitu disampaikan. Nah, terus kalau yang kedua dari kita juga harus menyuguhkan apa yang kita lakukan gitu, maksudnya sebagai personal gitu ya, di akun personalnya tunjukin tuh kita itu misalnya sebagai tadi
siapa kita sebagai ownernya. Nah, terus apa yang kita lakukan? Ternyata kita sebagai ownernya, kita posting, oh hari ini kita ketemu dengan investor A gitu ya, kita mau mengembangkan bisnis gitu. Nah, itu kita tunjukkan, tapi di akun personal kita gitu. Nah, terus satu lagi, apa yang membuat kita berbeda sehingga kita layak di follow gitu. Nah, mungkin banyak owner-owner UMKM yang mereka follow, tapi apa yang membedakan nih kita dengan mereka? Misalnya ternyata kita sering memberikan insight-insight atau tips-tips mengenai UMKM gitu ya, yang owner lain misalnya tidak lakukan seperti itu. Tips-tips ya. Itu dari sudut pandang pembuat konten. Nah, kalau konten, misalnya, jadi nggak jualan melulu gitu ya Mas ya? Iya. Biasanya saya lihat itu seorang jualan melulu produk, harga itu yang saya lihat kalau jualan. Betul. Nah, terus kalau yang dari kan tadi jembatan ya. Nah, tadi di sisi yang misalnya sisi sebelah kirinya kita sebagai pembuat konten, tadi isinya. Nah, di sisi seberang jembatannya sebagai followers, mereka nyari apa sih? Mereka itu nyari yang relevan pertama. Relevan apa? Misalnya mereka ada kebutuhan, kenapa mereka follow misalnya akun UMKM boba gitu lah ya. Oh ternyata mereka memang hobi minum boba gitu ya. Terus mereka nyari yang unik-unik. Nah itu pertama berarti kan relevan. Mereka ada kebutuhan itu. Nah yang kedua unik. Maksudnya unik, mungkin boba banyak di pasaran saat ini. Oh ternyata boba kita unik karena misalnya kalau yang lain terbuat dari apa misalnya tepung, bahan bakar boba gitu ya. Bahan utamanya boba. Nah, kita bikin yang beda gitu. Misalnya terbuat dari ya, misalnya dari dari bahan yang tidak ada gulanya, tidak ada tepungnya gitu ya. Itu kan unik. Nah, yang terakhir adalah konsisten. Jadi, mereka itu mengharapkan mereka akan disuplai oleh feed konten Instagram, misalnya Instagram gitu ya. Itu yang konsisten. Misalnya seminggu jadwalnya itu mereka posting 3 kali gitu. Nah, minggu depan juga mereka akan expect 3 kali dalam seminggu gitu untuk posting. Nah, konsisten terus. Jangan misalnya hari ini, minggu ini 3, tapi minggu depan ternyata misalnya nggak posting sama sekali. Atau misalnya posting tapi cuma sekali. Gitu. Itu kan nggak konsisten. Seperti itu. Iya. Nah, itu konten pilar itu menjembatani sisi yang tadi sebelah kiri sebagai content creator dan sisi sebelah kanan sebagai followers gitu. Nah tadi kalau Mas bilang, oh berarti isinya bukan cuma jualan mulu ya kalau misalnya kita sebagai ownernya gitu ya. Itu nanti kita bisa melihat contohnya gitu. Misalnya dari konten pilar ini kita bisa membuat 3, kita breakdown menjadi 3. Misalnya informatif. Nah konten informatif ini isinya apa nih? Misalnya memberitahukan, oh ini produk ini terbuat dari bahan yang tidak membuat gemuk gitu ya, atau produk knowledge yang lain ternyata sudah sertifikasi BPOM seperti itu. Nah itu ada di pilar informatif. Nah tapi di pilar kedua misalnya edutainment. Kenapa edutainment? Karena orang tuh membuka sosial media untuk mencari hiburan dan mencari informasi. Nah bisa digabungin kontennya itu konten pilar itu edutainment. Misalnya apa? Ngasih tahu life hacks gitu ya. Misalnya life hacks cara membuat boba dengan mudah gitu misalnya, atau fun fact gitu ya. Fun fact misalnya, oh boba ternyata dikonsumsi di seluruh dunia berapa ton gitu misalnya, itu fun fact. Gitu. Dan satu lagi boba yang unik gitu ya. Nah itu mungkin itu juga, atau cara memulai bisnis boba gitu kan. Nah itu juga. Nah yang terakhir pilarnya adalah interaktif. Kenapa? Karena biar engagementnya juga tinggi gitu Mas. Nah interaktif ini misalnya seperti yang kita lakukan saat ini, misalnya itu IG Live gitu ya, bisa dengan influencer, atau jangan misalnya nggak punya modal influencer yang besar, ya udah influencer yang kecil-kecil aja dulu, atau bahkan temennya saja dulu, kayak kita gini kan kita temenan gitu ya Mas Pras ya, kita mulai aja dulu dari teman gini. Nah, atau kita mengadakan yang interaktif tadi misalnya berupa ngadain kuis gitu atau challenge gitu ya. Giveaway giveaway. Nah, hadiahnya mungkin produknya dia gitu kan, biar orang juga nanti menikmati gitu Mas. Itu sih. Wow, bikin konten cukup banyak komposisinya ya. Ngomongin media sosial, tadi sempat nyinggung Instagram dan akun sosial media lainnya. Nah, sekarang yang lagi untuk bangun personal branding yang cepat nih, yang bagus nih, kira-kira media sosial apa saja sih yang dipakai?
Iya, nah kalau kita mengacu kepada data gitu ya, hasil survei dari We Are Social dan Hotsuite di Ya. Januari 2021, paling banyak itu adalah YouTube gitu Mas. Di Penggunanya YouTube di ya 98,98% lah ya, 98% orang Indonesia yang mengakses internet, dia akan mengakses YouTube. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nah ini agak berbeda nih kalau yang di dunia itu nomor pertamanya tuh Facebook gitu ya. Nah, kalau di Indonesia malah kebalik, malah YouTube dulu. Baru Facebook, Instagram, ada Twitter, ada LinkedIn, nah baru TikTok gitu ya. Tapi saya juga memprediksi TikTok kayaknya tahun depan ketika survei ini diadakan 2022. lagi karena rutin gitu ya. Ini TikTok akan menggeser beberapa nama gitu. Apalagi misalnya sekarang cenderung kayak Twitter itu stagnan gitu, jumlahnya nggak nambah tapi nggak kurang juga gitu followers, penggunanya. Nah, mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga. Salah satunya yaitu juga misalnya tren gitu ya. Oh ternyata TikTok sekarang sudah digunakan untuk keperluan misalnya promosi produk gitu. Atau misalnya karakternya. Kalau kita jualan di Twitter kan kayaknya nggak laku, bukan nggak laku ya, maksudnya susah gitu ya. Karena kan mereka kalau Twitter itu kan basisnya adalah teks gitu ya. Sedangkan kan kalau produk kita jualannya biasanya kan foto, ada gambar. foto, lebih Nah, interaktif, ya, ya. benar gitu Mas. Video, bisa video foto dipertimbangkan. Mas. Mana yang paling menarik sebuah konten kalau dari sudut pandang Mas Firman? Iya benar, kalau dari sudut pandang aku sih memang visual itu mempengaruhi ya. Jadi yang paling cepat pesan yang paling cepat ditangkap oleh otak manusia itu kalau nggak salah 7 kali lebih cepat, yaitu berupa visual gitu Mas, berupa gambar, baik itu foto. Nah kalau misal ditambah tadi kan image itu ya, atau visual, nah ditambah audio, nah itu lebih powerful lagi. Jadi memang kalau ada video, audio video itu lebih bagus lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya saat ini hanya bisa gambar aja ya nggak apa-apa, itu toh lebih cepat dari hanya sekedar tulisan teks gitu, teks saja. Oke. Siap. Ada yang nanya tuh Mas, siapa narasumbernya? Telat join kayaknya. Iya, salam kenal nih. Tadi yang nanya siapa nih, Mbak Setiawati. Oke. Saya Firman, Mbak. Ya, Mas Firman, beliau ini praktisi kehumasan dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Thank you. Oke. Nah, ini dia. Ngomongin personal branding. Kalau kendalanya, ini kebanyakan yang nonton pasti ibu rumah tangga, ya ini saya lihat ada furniture shop, dan ibu rumah tangga itu kendalanya sibuk, Mas. Bikin konten itu sibuk, mau gimana mau konsisten. Ini ada nggak tips bikin konten yang konsisten buat orang yang sibuk, khususnya ibu rumah tangga ini? Nah, sama kayak kita ya Mas ya. Sibuk, iya, betul. Nah, ada nggak tips, trik kira-kira bisa konsisten atau apa ya? Konsistensi itu apakah harus setiap hari atau seminggu sekali boleh nggak di hari Senin aja gitu? Boleh Mas. Jadi gini Mas, iya benar, itu pertanyaannya bagus. Jadi turunan dari konten pilar tadi, misalnya let's say kita sudah sepakat nih, oke, kayaknya tadi yang Mas Firman sampaikan misalnya 3 konten pilar tadi cukup nih. Nah misalnya 3 konten pilar tadi kita bikin dalam seminggu gitu ya. Berarti kan misalnya kita hanya isi Senin, Rabu, sama Jumat gitu ya. Masih punya hari libur tuh, hari Selasa sama Kamis. Nah diusahakan itu konsisten. Jadi minggu ini 3 ya minggu depan 3 juga, harinya juga sama gitu ya. Oke, nah, jamnya sama. Untuk nentuin jam sama hari itu kita harus ngelihat hasil riset juga atau hasil surveinya. Misalnya berdasarkan hasil survei, oh ternyata pengguna Instagram paling aktif atau paling banyak engagementnya itu hari Rabu jam 7 malam. Makanya kita pilih hari ini karena kita akan bersaing dengan beberapa akun yang akan mengadakan IG Live Mas saat ini gitu ya. Tapi ini alhamdulillah banget nih ada jumlah penontonnya sudah lebih dari 20 orang. Berarti kan bagus gitu ya. Nah itu yang pertama, bisa berdasarkan hasil survei tersebut. Nah yang kedua tadi untuk menentukan hari atau jam. Nah kalau ditanya itu harus konsisten atau enggak, kalau saran saya ini kan memang semua
tidak saklek gitu ya, maksudnya harus mengikuti hasil survei gitu. Nah, bisa juga kita trial and error. Misalnya oke, sebulan tadi dari postingan per minggu, kita konsisten dulu harinya sama jamnya untuk kita evaluasi di akhir bulannya. Nanti kan misalnya kita berbicara sekarang kita menggunakan platform Instagram, nah kita lihat nanti di Instagram Insight-nya di akhir bulan itu seperti apa engagement-nya kalau kita misalnya posting tadi hari Senin, Rabu, hari Jumat, terus jamnya kita samain semua misalnya jam 7 malam. Nah, kita lihat tuh nanti selama sebulan insight-nya seperti apa hasilnya. Apakah engagement-nya tinggi di hari Senin atau hari Jumat gitu ya. Nah, nanti bahan evaluasi tadi kita jadikan strategi untuk bulan berikutnya. Apakah kita mau konsisten mengambil keputusan ya? Untuk ngambil keputusan. Apakah kita mau stay? Oh, ternyata benar kata Mas Firman. Instagram hari Rabu jam 7 itu tinggi, tapi ternyata hari Senin jam 7 itu rendah banget karena orang masih sibuk dengan kerjaannya. Nah, coba deh saya geser nih. Sekarang jadinya hari Selasa, Rabu, misalnya Jumat gitu ya. Nah, kenapa sih saya nggak pernah ngomong hari Sabtu Minggu? Karena memang itu engagementnya paling rendah untuk Instagram di Sabtu Minggu. Orang larinya orang pada sibuk jalan-jalan. Nah, sibuk jalan-jalan. Nah, sibuk jalan-jalan, mereka biasanya nyetok dulu tuh, Mas. Ya kan, maksudnya jalan-jalan kan mereka kan nggak akan bikin caption, nggak akan, ya mungkin ada beberapa yang dia langsung upload IG story gitu ya. Tapi untuk foto yang bagus-bagusnya gitu ya, yang versi estetiknya biasanya akan disimpan dulu, nanti diedit dulu kah, atau ditambahin filter. Nah, Sabtu Minggu itu engagementnya rendah, misalnya bagi Instagram, tapi bagi YouTube itu yang paling tinggi. Kenapa? Mungkin mereka ada yang YouTube, stay di rumah, ada yang stay di rumah, dan mereka mempunyai waktu luang yang tadinya mungkin sibuk di kantor. Nah, mereka sekarang punya waktu luang untuk nonton gitu. YouTube. Betul. Nah, itu jadi memang harus tahu karakter-karakter dari sosial media yang digunakan sama kayak tadi itu jumlah hari apa jam apa yang tinggi engagementnya untuk sosial media platform A, B, C itu seperti apa gitu. Jadi kita berdasarkan data sih sebenarnya. Betul. Mas, ini ada yang nanya dari Rika Novriantika. Kalau untuk akun khusus katalog sama yang personal branding itu harus satu atau dibedakan ya, Pak? Mas Firman bagaimana? Katalog itu yang tadi kita bahas tadi, Mas ya. Kalau punya Instagram, punya akun Instagram lapaknya gitu atau katalognya, itu harus dipisahkan kalau saran saya. Gitu. Kenapa ya tadi kalau Mbak Rika tadi ketinggalan nanti bisa di save. Ini kan di save ya Mas ya nanti ya. Di IGTV ya biasanya ya. Nanti bisa lihat yang awal-awal tadi gitu, alasannya dan caranya untuk konten pilarnya seperti apa. Yes. Mas, ngomongin tentang jualan online ini ya. Kira-kira di masa pandemi ini apa yang sedang naik nih ya? Sedang hype. Betul Mas, karena memang pandemi ini kan dia ngerubah banyak hal gitu ya. Salah satu pola konsumen, pola konsumsi orang juga berubah gitu ya. Nah, kalau ditanya misalnya sekarang mungkin terkena misalnya dampak dari pengurangan karyawan akibat pandemi dan sekarang mau terjun bisnis gitu ya, menjadi entrepreneur. Nah, kira-kira belum ada gambaran nih saya bisnis apa ya gitu. Nah, mungkin bisa melihat juga dari data tadi masih sama sumbernya dari We Are Social dan Hootsuite. Ternyata disebutkan bahwa selama pandemi ini produk yang paling tinggi atau pertumbuhannya paling tinggi yaitu adalah kategori food and personal care, Mas. Jadi makanan dan makanan minuman dan personal care itu kayak misalnya kayak vitamin, obat gitu, itu personal care gitu. Nah, ini tumbuhnya 61% gitu, Mas. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi pertimbangan. Itu 61% di saat pandemi itu luar biasa sekali. Produk herbal itu termasuk yang personal care ya? Iya, itu bisa, Mas. Nah, terus yang kedua apa nih? Yang kedua itu adalah toys DIY atau do it yourself sama hobbies gitu ya. Kenapa? Karena orang kan sekarang banyak di rumah, WFH, orang biasanya malah ngoprek nih misalnya toys-nya itu, toys tidak hanya dalam arti anak-anak gitu ya, toys untuk anak-anak, tapi misalnya boys toys gitu atau men toys gitu Mas, kayak misalnya sepeda. Punya hobi.
Iya, Mm-mm. sepeda kayak gitu, atau misalnya yang hobi apa koleksi action figure. Nah, sekarang jadi Mm-mm. mulai tambah lagi karena kelamaan di rumah gitu kan. Iya, Dan betul, betul. yang tadinya mungkin nggak hobi benerin apa renovasi rumah, sekarang karena di rumah ngelihat ada genteng bocor, sekarang jadi bisa karena DIY tadi kan, do it yourself Mm-mm. tadi. Nah, ini tumbuh Mm-mm. 51%. Jadi kalau teman-teman bisa supply misalnya tadi untuk kebutuhan toys, DIY sama hobbies, nah itu bisa salah satu opsi juga. Terus yang ketiga Mm-mm. itu adalah fashion and beauty, Mas. Ini tumbuhnya kalau tadi 51% Oh, yang toys, nah ini sorry tadi 51%, nah ini beda dikit tumbuhnya itu 50%. Fashion and oh, beauty. skincare ya, kayak Ya kayak seperti gitu skincare. perawatan gitu ya. Ya bikin bikin glowing gitu, Mas. Nah, saya juga Mm-mm. tadinya saya juga sempat heran, Mas, kan kita di rumah aja WFA. Kok malah malah fashion malah naik gitu ya, Mau malah nunjukin bisnisnya malah kemana naik. gitu? Nah, itu dia. Oh, ternyata karena sekarang di rumah aja, terus walaupun di rumah, tapi kan misalnya Zoom gitu ya. Zoom Atau meeting malah, harus glowing wajahnya. bener, atau malah Mm-mm. jadi ini Mas, jadi peluang baru menjadi konten kreator. Nah, konten kreator Ah, I kan dia butuh see. properti kan, butuh Iya, fashion iya, iya. yang misalnya IG Live hari ini masa bajunya sama dengan yang Sama besok gitu. Berarti kan wajahnya dia masa butuh. cemberut harus Iya, ceria harus gitu. fresh kayak gitu. Ah, Nah, I see, ternyata I itu see. bisa jadi indikator juga. Nah, terus yang terakhir furniture sama perabotan rumah tangga gitu ya, Hmm, appliances gitu. Ini tumbuhnya 47%. Nah, jadi teman-teman yang punya industri misalnya bikin bikin furniture lucu kayak gitu. Nah, ini mungkin sekarang saat yang tepat karena orang karena kelamaan di rumah kan gatel gitu Mas ya ngelihat bosen rumahnya kok gitu-gitu aja. rumahnya kok Oh, iya, iya. bener gitu. Wah, Nah, bagus tapi itu. ada satu Mas yang drop nih Mas, yang drop itu Apa itu? lumayan parah ya, itu dropnya sampai kalau yang tadi kan kita berbicara yang tumbuh-tumbuh gitu ya, bisa jadi peluang Hmm, bisnis. Nah, ternyata ada yang drop. Nah, yang drop ini minus 45% yaitu bisnis travel dan akomodasi. wow, Nah, inilah yang level. mungkin saat ini belum tepat kalau kita bisnis di sini gitu ya. Nah, tapi jangan Hmm. berkecil hati. Karena apa? Karena nanti kan memang banyak pakar yang memprediksi setelah pandemi reda atau bisa dikontrol, akan ada peluang yang namanya revenge tourism gitu ya. Ada Hmm, balas ada dendam. iya balas dendam karena di rumah misalnya udah 2 tahun nggak Waduh, kemana-mana atau setahun. mana-mana keliling Nah, terus, nah lupa terus duitnya rumah. duitnya kan juga nggak kepake gitu kan. Iya, Nah, iya, sekarang iya, iya, iya. sekarang revenge-nya itu ya balas dendamnya ya pergi sekalian yang jauh, yang lama, uangnya nggak masalah karena udah siap gitu kan. Seperti itu, Oke, Mas. oke, oke. Tapi mungkin untuk saat ini yang tadi yang bisnis travel dan akomodasi atau tourism ya memang belum tepat gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, mantep. Kalau properti gitu sejauh ini so far tergantung propertinya ya tadi itu ya. Iya sih, ini properti Tergantung, agak tricky juga sih. Saya nggak bisa bilang nggak tumbuh, tapi tergantung nggak bisa. jenis properti. Bener Mas, bener bener. Oh, Karena kalau kita lihat sekarang orang jualan rumah, misalnya kita lihat ya di mana di YouTube gitu ya, kan ada aja tuh yang nge-review perumahan baru dan sold gitu Mas, sold out gitu ya. hmm. Itu luar biasa sekali kan. Nah, jadi kita Oke. memang kalau properti saya nggak bisa menjawab juga sih karena di data yang tadi di survei apa We Are Social dan Hotsuite, properti juga tidak masuk yang dibahas gitu ya. Ya, oke, oke. Nah, eh, kalau mau membangun personal branding, langkah awalnya itu langkah-langkahnya seperti apa toh, Mas Firman, membangun personal branding? Oke, wah ini sebelumnya kita sapa dulu nih Mas. Ada senior kita nih, ada Mbak Bawinda nih Mas. Oh iya, Dia join nih, mana ya, iya halo Mbak kita Winda. dia. Thank Mbak you, Winda thank you, di thank you. Wave ya. Ini Mbak Bawinda ini nanti bisa kita IG live juga nih bareng-bareng Siap, 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 di siap, lain betul, waktu gitu betul. ya. Oke Mas, tadi pertanyaannya apa? Jaringan, Mulai dari mana gitu ya? iya, mulai dari mana ini? Kalau saya ini kan, saya lihat ini ada, tadi ada agen asuransi, agen properti, penjual produk eh, jari networking, ya, ada yang penjual skincare. Nah itu harapannya kan mereka itu bisa apa namanya meningkatkan penjualannya dengan personal brand. Nah, langkah pertamanya apa ini harus dilakukan? Nah, kalau saya bilang sih langkah pertamanya itu
kita identifikasi dulu Mas gitu ya. Misalnya ini tadi kita tentuin ya, kita ini sekarang misalnya berbicara akun personal kita dulu nih ya. Kita kan tadi sepakat misalnya untuk memisahkan antara akun personal kita dengan akun lapak kita. Nah, misalnya kita sekarang berbicara di lapak yang di akun yang personal dulu. Oke, yang di akun personal kita harus identifikasi dulu siapa diri kita gitu ya. Siapa diri kita, ini kembali lagi yang ke konten pilar tadi Mas. Jadi siapa diri kita, itu yang pertama kita harus identifikasi. Oke, kita ownernya produk A kok, misalnya tadi ya boba A gitu. Oke, nah terus apa nih yang kita lakukan gitu yang bisa kira-kira kita itu seperti tadi Mas Pras tanyakan, kita jangan hanya menjual gitu. Maksudnya kita jangan hanya pasang logo produk kita atau kita hanya ayo dong beli posting gitu ya aja, iya ayo beli. Atau misalnya udah lagi launching atau misalnya produk baru di launching, kita postnya malah di akun personal kita, itu mungkin untuk sekali gitu ya, untuk ngasih teaser lah ya, atau ngasih bocoran nih kita akan produk ini, tapi nggak yang hard selling gitu, atau bahkan annoying gitu ya, misalnya mengganggu, malah ngetek temennya gitu, ayo dong beli gitu kan. Nah itu kan jadi mengganggu gitu ya, padahal kan kalau kita posting aja, saya yakin sih temen kita akan melihat, walaupun misalnya nggak memberikan like atau nggak memberikan komen, tapi saya yakin mereka akan lihat, dan kalau mereka emang butuh atau relevan dengan kebutuhan mereka, saya yakin mereka juga akan beli gitu kan. Nah terus tadi yang terakhir juga kita bisa mulai juga dengan mencari apa nih yang membuat kita berbeda atau kita unik gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi mungkin kan ini masih terlalu mengawang-awang Mas. Jadi kalau saya biasanya memberikan contoh, kita kalau mau lihat contohnya itu jangan nanggung-nanggung gitu. Jadi kita bisa mengaca kepada public figure dunia yang mempunyai jumlah followers terbanyak di dunia gitu Instagram. Ya. Tadi. Siapa? Ya, di Instagram. Platformnya kita berbicara misalnya Instagram. Yang pertama itu kalau kita lihat dari hasil perhitungan dari statista.com, yang pertama itu ini di Januari tapi ya teman-teman, di Januari 2021 itu adalah Ronaldo. Waktu itu sekitar Cristiano Ronaldo, 350 juta followers di Instagram. Nah, yang kedua waktu itu masih dipegang oleh Ariana Grande. Nah, tapi ternyata ketika saya cek lagi di Instagram mereka, di Instagram Ariana Grande, ternyata dia sudah disalip dengan yang nomor 3 tadinya. Tadinya itu yang nomor 3 adalah Dwayne Johnson atau The Rock. Oh, The Rock. Nah, iya, film terbarunya juga lumayan tuh di Netflix. Iya. Nah, Red Notice ya kalau nggak salah. Iya, Red Notice, jadi nomor 1 itu di Netflix. Nah, Dwayne Johnson ini ternyata kalau disurvei, kita lihat lagi Instagramnya, ternyata dia sekarang malah menyalip si Ariana Grande ini. Dia dengan 200, mungkin 80 jutaan gitu ya. Nah, Ariana Grande beda tipis di 270 juta. Nah, kita belajar dari mereka apa nih? Ternyata mereka juga mempunyai konten pilar. Nah, tadi kita bahas ya konten pilar itu apa. Nah, tapi konten pilar mereka ini mempunyai persamaan dari ketiganya, yaitu mereka punya 3. Yang pertama profession, yang kedua endorsement, yang ketiga family and social life. Nah, profession ini isinya apa nih? Apa sih yang diposting? Untuk teman-teman kalau mau melihat contoh yang dari konten pilar ini, teman-teman bisa langsung ke IG-nya Ronaldo atau Ariana atau The Rock, diambil aja misalnya dari 10 postingan dia. Nah, nanti bisa teman-teman lihat benar nggak nih kata Mas Firman, dari 10 misalnya ternyata mereka itu tadi membagi konten pilar ini secara weight-nya itu sama gitu, bobotnya sama. Jadi dari 10 itu ya sekitar 3 gitu ya. Jadi 3 postingan tentang profesi, 3 postingan tentang betul. Iya. sorry. Bukan 3 Mas, tapi 6-2-2. 6-2-2. 10 ya. Jadi 6 itu yang paling banyak bobotnya adalah profession. Nah, yang 6 postingan pasti tentang profession, 2 tentang endorsement, dan 2 lagi tentang family and social life. Nah, turunannya apa sih? Misalnya, kita berbicara tentang konten pilar profession. Nah, di sini mereka akan menampilkan foto ketika misalnya latihan. Itu kan profession mereka gitu ya. Jadi kan kalau latihannya pasti si Ariana Grande pasti latihan nyanyi. Nah, tapi kalau Ronaldo latihan sepak bola. Nah itu latihannya. Terus yang kedua, ketika mereka performnya.
mungkin lagi perform live di stadion mana gitu ya untuk bermain bola, atau perform ketika nyanyi di depan live Itu ribuan ada orang. polanya ya. Iya, iya, iya. Nah, atau turunannya lagi dari pilar profession ini, mereka posting tentang baru menang award nih, misalnya pemain sepak bola terbaik, atau menang Grammy Awards gitu ya, atau misalnya aktor terbaik gitu bagi The Rock gitu ya, itu ditonjolkan. Nah, kalau teman-teman yang UMKM kan saya nggak punya awardnya, mungkin misalnya menang lomba apa gitu ya, UMKM Atau apa. ada yang lagi beli, bisa diceritakan, lagi packaging gitu kali ya, lagi packing. Itu juga gitu ya, di belakang, behind the scene-nya gitu ya. Atau kayak tadi misalnya, kan ini kan profession ya, lagi ngebahas tentang profession. Atau misalnya, lagi mengurus sertifikat BPOM atau sertifikat halal gitu ya. Ini kan berkaitan dengan dirinya dia, yang dia sebagai sosok owner yang taat aturan, yang tahu regulasi, tapi sekaligus dia mengiklankan produknya, bahwa produknya itu sekarang sudah mau sertifikasi BPOM, sertifikasi MUI gitu Mas gitu. Nah, jadi kan dia satu kali posting dia dapat 2 tujuan seperti itu. Nah, kalau tadi turunannya profesional, turunannya dari endorsement ya tentu saja kayak misalnya dia akan memposting foto yang menggunakan produknya gitu ya. Misalnya kalau Ronaldo dia kan Nike, kalau misalnya The Rock misalnya produknya itu Under Armour yang dari Amerika seperti itu. Nah, kalau si Ariana ini dia agak unik Mas. Dia memposting itu bukan produk, tapi dia campaign. Campaignnya misalnya ketika Black Lives Matter, nah dia mendukung atau misalnya LGBT gitu ya, itu dia mendukung. Nah, itu juga masuk dalam endorsement karena bukan endorse, maksudnya bukan nge-endorse barang tapi nge-endorse suatu campaign. Sebuah itu juga kegiatan. Pergerakan. Bisa masuk. Nah, kalau satu lagi turunannya dari pilar family and social life, yaitu misalnya foto bersama pasangannya, istri atau pacar gitu ya. Waktu Ariana belum nikah, dia masih post sama pasangannya atau sama pacarnya. Nah, terus kalau misalnya punya anak, diposting juga bersama anak, sama, atau misalnya belum punya pacar, belum punya suami istri, ya udah sama pets juga bisa itu. Dan atau bersama teman-temannya. Kenapa sih kok harus ada family and social life, Mas? Karena yang tadi Mas Pras bilang, biar nggak melulu tentang jualan. Dan kalau misalnya kita misalnya, saya nggak jualan kok Mas, saya menjualkan servis jasa gitu ya, maksudnya kayak kita lah Mas Pras ya, kita nggak jualan produk tapi kita jualannya jasa kita gitu ya. Nah, misalnya dari narasumber terkait topik A gitu ya, nah itu yang kita jual. Nah, kenapa sih harus ada social life ini atau family? Karena biar menunjukkan bahwa kita itu work life balance. Jadi hidupnya tidak melulu tentang profession atau tadi endorsement tadi, tapi kita juga balance antara kehidupan sosial kita dan keluarga. Jadi imbang gitu Mas. Orang lain tuh dia hidupnya nggak cuma kerja aja kok, tapi dia juga care sama keluarganya. Dia itu mudah bersosialisasi, temannya banyak gitu ya, seperti itu. Agar apa? Agar orang yang melihat sosial media kita akan membentuk persepsi yang positif gitu Mas. Tujuannya kan itu tadi ya, branding kan, membentuk persepsi kan. Nah, itu pencitraan yang positif yang sebenarnya gitu ya. Betul Mas. Ya, itu bagus tuh. Betul. Pencitraan yang positif. Oke. Menarik. Jadi kita bisa belajar dari akun yang followernya banyak, mereka membangun personal brandingnya seperti apa. Dan saya memang lihat Dom Johnson ini juga punya jual apa namanya tadi produknya itu sendiri ya. Produk sendiri sebuah minuman nggak salah, dia juga cukup aktif anggur ya. itu. Pokoknya minuman beralkohol. Iya, betul. Oke, nice. Wow. Nah, jadi teman-teman ya itu juga tuh. Jadi maksudnya bisa dicontoh juga bagaimana sih caranya si Dwayne Johnson mempromosikan produknya gitu ya, tapi dengan cara yang apa ya istilahnya, kalau saya tuh bilangnya gini Mas, jualan tanpa berjualan gitu Mas. Iya. Orang nggak ngerasa dijualin. Betul. Jadi nggak hard selling gitu kan jatuhnya. Iya. Nah, itu tuh nanti bisa teman-teman lihat contohnya dari The Rock gitu ya, atau Dwayne Johnson. Seperti itu Mas. Karena kan tujuan akhir dari branding ini apa sih? Oke, tadi membentuk persepsi publik gitu ya. Nah, tapi karena kita bicara tentang
kita kan mau jualan juga, Mas. Oke, berarti kan tujuan akhirnya adalah action gitu. Action untuk melakukan purchasing, untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, mungkin kalau tadi kita bisa pakai dari teorinya, bisa pakai dari tekniknya marketing gitu ya. Mereka kan mengukur KPI-nya itu atau key performance indikatornya kalau mereka udah sukses itu seperti apa. Jadi kalau dari marketing itu kan mereka pakai 4 nih Mas, 4 huruf ya, 4 tahapan. AIDA biasanya disingkatnya. Yeah. Nah, A-nya itu yang pertama itu awareness gitu. Awareness. Kan? Nah, yang kedua itu interest, yang ketiga desire, nah terakhirnya action. Dan ini piramidanya terbalik, Mas. Jadi makin mengerucut gitu. Nah, action mungkin awareness-nya dia sudah sampai nih, dia punya followers misalnya jumlahnya 500 gitu ya. Nah, 500 ini mereka udah sampai nih awareness-nya, udah sadar, oh ternyata Mas Pras jualannya misalnya produk A gitu ya, minuman boba A gitu Mas Pras. Nah, udah mereka udah tahu nih Mas Pras jualan produk A, itu udah awareness, berarti udah tercapai. Nah, makin mengerucut lagi, mereka interest nggak? Mereka kalau Mas Pras posting tentang si boba A ini, mereka selalu memberikan like, memberikan komen gitu ya. Mereka interest nggak gitu? Nah, nanti kalau sudah interest biasanya ke tahap desire. Nah, desire ini biasanya mereka akan nge-share lagi nggak gitu ya. Misalnya Mas Pras baru launching produk baru nih, mereka reshare tuh Mas, di-share gitu. Atau dibagikan ke teman-temannya gitu. Oh, nih baru keluar nih, cobain yuk gitu. Nah, itu kan berarti kan udah sampai tahap desire. Nah, yang terakhir ini yang memang agak susah karena makin terbalik kan piramidanya ya. Jadi yang paling bawah itu makin mengecil adalah actionnya. Mereka mau nggak beli gitu. Mau nggak beli. Dan mau nggak mereka itu sama kita itu seperti die hard fans gitu loh Mas. Maksudnya kalau misalnya kita mengadakan IG live, nah mereka itu mau nggak nonton gitu ya. Atau kita misalnya mengadakan tadi misalnya kita di konten pilar interaction kita mengadakan kuis atau challenge. Nah, mereka mau nggak terlibat gitu ya. Itu. Nah, itu juga selain purchasing atau actionnya untuk beli tadi, itu bisa jadi indikator juga gitu ya, bahwa mereka sudah menjadi supporter loyal kita, setidaknya di media sosial gitu. Nah, mungkin nanti kalau mereka memang sudah sebegitu fanatiknya, tentu akan menjadi pelanggan loyal gitu kan, pasti akan menjadi pembeli juga yang loyal. Seperti itu Mas, tujuan akhirnya. Tujuan akhir dari membangun personal branding ya. Luar biasa. Wah, ini saya cek ada pertanyaan belum, sepertinya belum ada. Malah ada yang ngasih tahu tuh Mas Pras, properti di Bali aman gitu. Aman. Alhamdulillah. Iya. Berarti. Alhamdulillah. Walaupun kita tahu ya, maksudnya Bali kan juga salah satu daerah yang terkena dampak yang paling parah gitu ya dari sektor industri pariwisata. Betul. Tapi alhamdulillah kalau misalnya masih dalam kondisi yang sehat gitu terkait dengan properti ya teman-teman. Mungkin ini juga kali Mas, mungkin karena mereka bagi orang yang punya uang dingin gitu ya, mau invest ya mungkin sekarang saatnya gitu untuk properti ya. Murah-murah kali ya harganya. Iya, karena kan kalau saya pernah lihat juga atau baca tuh kayak hotel kan banyak yang dijual gitu ya karena bangkrut gitu. Nah, banyak investor juga yang beli. Tapi nggak sekarang langsung dioperasiin gitu. Tapi mereka juga nunggu. Gitu. Tapi udah dibeli. Betul. Ini sudah persiapan buat orang-orang yang balas dendam untuk liburan. Entah itu kapan. Nah, itu dia. Yang penting udah investasi dulu dengan, sekarang kan belinya kan harga juga berarti kan murah. Maksudnya dalam arti ya bisa di bawah pasaran. Karena kan orang jarang yang beli hotel gitu kan. Betul. Wah, banyak banget nih yang didapat. Ternyata kalau dari saya kesimpulan ini mungkin teman-teman yang baru datang, gimana sih cara bangun personal branding? Yang pertama, pisahkan akun pribadi dengan akun untuk yang berjualan. Lalu posting yang bermanfaat, jadi bukan asal posting, ya kita memberikan value gitu. Lalu juga posting yang unik, kita bisa lihat bagaimana cara komposisi perpaduan postingan dari salah satu aktor kawakan Don Johnson ya, atau The Rock itu, dia bagaimana dia mengkomposisi kehidupan pribadi, dia olahraga, dia
apa namanya berjualan produknya sendiri. Nah itu jadi dia nggak melulu jualan produknya sih, kadang filmnya dia kayak gitu kan, komposisinya Iya. menarik. Dan satu lagi tadi sempat disinggung bahwa kalau ingin membangun personal branding ya salah satunya YouTube gitu, YouTube, lalu kedua baru Facebook dan Instagram gitu ya Mas ya, sempat Iya, betul Mas. Tapi kalau misalnya resource-nya saat ini belum kuat gitu ya. Misalnya kan kalau YouTube itu kan effort-nya lebih berat gitu ya Mas ya. Harus video editing, harus butuh skill yang lebih. Pakai iya, butuh skill, butuh alat juga gitu kan. Nah, kalau memang saat ini belum ada sumber daya tersebut, bisa yaudah yang ada dulu deh, misalnya Instagram gitu ya, atau Facebook gitu ya. Ternyata karena emang itu setelah YouTube ya dua itu yang paling tinggi penggunanya di Indonesia gitu. Betul. Sambil pelan-pelan nanti kalau udah makin sukses, udah punya alat, udah punya orang untuk operasiin, yang baru beralih ke YouTube, silakan. YouTube, betul. Ini sebagai catatan bahwa kalau target konsumennya di Indonesia, ya kita cari sosial media yang sedang dipakai kebanyakan oleh orang Indonesia pada umumnya. Oke. Baik, Mas Firman, ini sepertinya belum ada yang bertanya dan lumayan tadi sempat sampai di angka 20 lebih orang ya. Siap. Dan pasti ada yang bergabung lagi. Namun video ini tenang aja, bagi yang terlambat hadir, kita akan ada rekamannya di IGTV sama di channel YouTube ya. Nanti saya akan infokan ya video ini, saya akan upload di situ sehingga teman-teman yang ada di YouTube juga bisa lihat, Mas. Nah, ini enaknya di situ. Iya. Bisa lebih banyak memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Iya. Oh, ini ada Mbak Winda, personal. Ya, dan sekaligus ngasih teaser juga Mas. Nanti minggu depan gantian Mas Pras diundang ke tempat saya gitu ya. Kita akan bahas. Betul. Mengulik apa nih Mas kita nih? Bagaimana mau bahas tentang apa Mas kita? Kita mau bahas gimana sih cara nambah follower di sosial media. Nah, ini apa yang bisa dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Jangan artinya kalau dilakukan bisa keblokir Mas sosmednya ini. Sebegitu bahayanya ya. Bahaya banget ini, keblokir dan ya harus buka akun baru dengan email yang berbeda. Iya. Sama saya juga punya pertanyaan gini Mas, saya sempat lemparkan juga ke story saya ya. Iya, kapan hari itu? Kenapa saya sering menemukan ada akun Instagram yang hanya punya misalnya 2 atau 3 foto, tapi followersnya itu bahkan melebihi saya gitu ya. Bisa sampai 5.000, 6.000 gitu. Itu kan berarti kan ada sesuatu. Kemarin saya ada beberapa jawaban, nah mungkin nanti Mas Pras juga bisa menyampaikan dari perspektif Mas Pras. Yes. Dari yang cara hitam sama cara yang putih. Cara nambah follower sampai kayak gitu. Iya. Siap. Oke, teman-teman, bagi yang ingin nonton share ulangnya nanti bisa ada di channel YouTube ini atau di IG ini, dan sampai ketemu di minggu depan, mungkin di hari yang sama, Mas Firman, atau hari yang berbeda nanti ada pengumumannya ya. Karena Mas Firman ini sibuk banget ini sekarang aja di bandara ini, luar biasa, amazing buat dedikasinya. Buat sharing buat teman-teman lagi Mas Pras ya. Iya. Mas Pras sudah berapa kali cancel nih? Di pending gitu ya. Terima kasih banyak nih Mas Pras sudah diundang. Sama-sama. Thank you. IG live-nya Mas Pras. Oke. Thank you buat semuanya yang sudah hadir dan sekali lagi buat Mas Firman, sampai jumpa lagi. Hati-hati di jalan. Selamat malam. Thank you, Mas. Oke, selamat malam Mas Chano, teman-teman yang sudah join, terima kasih. Sama-sama, mari. Bye. Bye.